Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emal Mubarak dengan NIM keakhiran 010 dari kelompok 7 yang bertemakan peran, motif, dan motivasi dalam komunikasi terapeutik perspektif psikologi komunikasi. Ya, pembahasannya yaitu definisi motif dan motivasi. Motif merupakan perilaku mengapa seseorang melakukan sesuatu. Motif didefinisikan sebagai kebutuhan, dorongan, keinginan, atau impuls. Dalam diri seseorang, motif membagikan dan memelihara aktivitas dan menentukan arus secara umum perilaku individu tertentu. Motif dapat menciptakan dan memelihara aktivitas serta menentukan arah secara global terhadap perilaku individu. Tindakan seseorang pada dasarnya ditentukan oleh berbagai kebutuhan. Guna mencapai tujuan, tindakan-tindakan tersebut terjadi karena adanya sebuah dorongan dari apa yang ia pikirkan, mempercayai, dan dirasakan. Sehingga dari hal tersebut dapat diartikan sebagai motivasi. Motivasi bisa juga direlasiakan sebagai istilah kebutuhan dari suatu gaya mendorong atau memberi alasan individu untuk bertindak dan berperilaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik. Apa sih komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah proses komunikasi yang dilakukan dengan tujuan membantu pasien dalam menghadapi masalah atau kondisi kesehatannya, baik secara fisik maupun psikologis. Komunikasi ini berfungsi untuk menciptakan hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan seperti perawat atau dokter dengan pasien, sehingga dapat meningkatkan kesehatan pasien secara holistik. Komunikasi terapeutik mencakup beberapa aspek penting seperti empati, sikap nonverbal, keterbukaan, dan fokus pada perasaan atau pengalaman pasien. Proses ini tidak hanya membantu pasien memahami penyakitnya, tetapi juga memberikan dorongan emosional yang membuat pasien merasa didengar dan dimengerti. Hal ini berbeda dari komunikasi biasa karena komunikasi terapeutik membutuhkan keterampilan khusus dalam mendengarkan aktif, pemahaman emosi, dan kemampuan menjaga profesionalisme. Empati dalam komunikasi terapeutik memainkan peran yang sangat penting, di mana tenaga kesehatan diharapkan mampu merasakan dan memahami perasaan pasien. Empati membantu menciptakan kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat antara pasien dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang positif dan suportif akan membantu pasien merasa lebih nyaman, sehingga mereka lebih mudah terbuka dan menyampaikan keluhannya. Dalam komunikasi terapeutik, tenaga kesehatan juga perlu menggunakan teknik bertanya yang tepat agar informasi dibutuhkan dapat diperoleh tanpa membuat pasien merasa tertekan atau tidak nyaman. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan motivasi dalam komunikasi terapeutik. Motif merupakan dorongan internal yang mengarahkan seseorang untuk bertindak dalam konteks terapi. Motif seringkali berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Motif bisa berbentuk fisiologis seperti kebutuhan akan makanan dan minuman, atau psikologis seperti kebutuhan akan penghargaan atau rasa aman. Motif adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan motivasi adalah proses penyembuhan dan perubahan perilaku. Motivasi bukan hanya dorongan untuk memulai sesuatu tindakan, tetapi juga kekuatan yang mempertahankan tindakan tersebut hingga mencapai tujuan. Motivasi dalam terapi melibatkan kombinasi antara kebutuhan internal pasien dan rangsangan eksternal yang disediakan oleh terapis. Interaksi antara motif dan motivasi sangat penting dalam terapi. Motif memberikan dorongan awal untuk bertindak, sementara motivasi memastikan tindakan tersebut dilanjutkan hingga mencapai hasil yang diinginkannya. Terapis berupaya untuk memahami motif pasien melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan penilaian psikologis
Setelah itu motif teridentifikasi. Terapis dapat membantu pasien menemukan dan memanfaatkan sumber motivasi yang kuat untuk mendukung perubahan positif. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator terakhir, yaitu dengan ajaran NIM 53 mengenai pengaruh komunikasi dalam membangun motif dan motivasi. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan pasien, di mana komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien dapat meningkatkan motivasi pasien untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhannya. Nah, yang kedua ada penguatan konsep diri, yaitu melalui komunikasi terapeutik, individu dapat membangun konsep diri yang positif yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap kemampuan dan potensi diri. Hal ini dapat mendorong untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang ketiga ada dukungan emosional, yaitu komunikasi terapeutik menyediakan dukungan emosional yang penting, di mana dapat membantu pasien merasa diperhatikan, dihargai, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk sembuh. Kiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai peranan motif dan motivasi dalam komunikasi terapeutik, yaitu perspektif psikologi komunikasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.